Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Elmawati dari program akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7, yaitu zakat. Pengertian zakat. Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah pengembangan. Dalam terminologi fikih secara umum, zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Al-Quran menggunakan beberapa terminologi untuk arti zakat. Yang pertama itu al-zakat, yang kedua al-nafaqah atau infak, yang ketiga al-sadaqah, sedekah, yang terakhir ada al-haq yaitu hak. Kedua, perbedaan zakat dengan pajak. Wahbah Zuhaili menulis secara rinci perbedaan tersebut yang kelihatan diikuti penulis-penulis dari Indonesia seperti Daud Ali dan Amir Syarifuddin sebagai berikut. Yang pertama, zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Kedua, zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar mendapat hukuman keakhiratan atau dosa, sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang apabila dilanggar mendapatkan hukuman keduniaan atau penjara. Yang ketiga, zakat diwajibkan kepada umat Islam yang kaya, sedangkan pajak diwajibkan kepada semua rakyat, muslim maupun non-muslim, baik kaya maupun miskin. Yang keempat, kadar kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sedangkan kadar kewajiban pajak ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, zakat hanya diserahkan kepada asnaf yang selapan seperti yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pajak diserahkan kembali kepada semua warga negara dalam bentuk pembangunan berbagai sarana untuk kemaslahatan bersama. Yang keenam, zakat tidak mungkin dihapuskan meskipun para mustahiknya tidak ada lagi yang membutuhkan, sedangkan pajak mungkin saja dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara. Ketiga, wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut. Pertama, merdeka atau al-hurriyah, yaitu keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Yang kedua, Islam, hanya orang muslimah yang dikenakan kewajiban zakat. Yang ketiga, balik dan berakal. Fikih mazhab Hanafi menetapkan balik dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Yang keempat, mencukupi satu nisab. Di antara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab. Yang kelima, harta itu milik sendiri secara sempurna. Yang keenam, sampai haul. Haul adalah perputaran masa selama 1 tahun atau 12 bulan. Yang keempat, mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang fakir. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang serba berkurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga, amil zakat. Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara, dan kemudian mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'alaf qulubuhum. Mu'alaf qulubuhum ini berarti orang yang diizinaki hatinya. Yang kelima, riqab. Usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat, kemudian memerdekakannya. Yang keenam, gorimin. Gorimin sebagai orang-orang yang sedang dijerat oleh hutang yang banyak. Yang ketujuh, fisabilillah diartikan dengan sekelompok orang yang berjuang, berperang, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan ada ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia berkurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat infak itu adalah orang miskin saja. Yang kelima, ada harta yang wajib dizakatkan.
Harta kekayaan yang wajib dizakatkan melalui penjelasan hadis Nabi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu emas dan perak. Harta kekayaan dalam bentuk emas wajib dizakatkan bila sampai senisab yaitu 20 dinar yang menurut perhitungan jumhur ulama fikih sama dengan 91,23 per 25 gram atau dibulatkan menjadi 92 gram. Zakatnya sebanyak 2,5% atau 1/40 dari jumlah harta emas dengan syarat telah berlalu 1 tahun dimiliki. Sedangkan perak dikenakan wajib zakat apabila sampai senisab yaitu 200 dirham. Zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5% atau 1/40 dari keseluruhan perak. Jadi nisab emas berbeda dengan nisab perak, tetapi kadar zakatnya ya sama, yaitu 2,5% dari jumlah harta emas atau perak. Yang kedua ada harta perniagaan. Yang dimaksud dengan harta perniagaan ialah segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Yang jelas harta ini wajib dizakatkan berdasarkan umum ayat dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menetapkan perhitungan nisab dan kadar zakatnya dapat dikiaskan kepada harta kekayaan emas dan perak. Yang ketiga, unta. Jumlah unta sebanyak 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Keterangan umur 1 tahun ke atas. Jumlah unta 10 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Keterangan umur SDA. Jumlah unta 15 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Keterangan umur SDA. Jumlah unta 20 ekor, zakatnya 4 ekor kambing. Keterangan umur SDA. Jumlah unta 25-35 ekor, zakatnya 1 ekor unta. Keterangan umur 1-2 tahun. Jumlah unta 36-45 ekor, zakatnya 1 ekor unta. Keterangan umur 2-3 tahun. Jumlah unta 46-60 ekor, zakatnya 1 ekor unta. Keterangan umur 3-4 tahun. Jumlah unta 61-75 ekor, zakatnya 1 ekor unta. Keterangan umur 4-5 tahun. Jumlah unta 76-90 ekor, zakatnya 2 ekor unta. Keterangan umur 2-3 tahun. Jumlah unta 91-120 ekor, zakatnya 2 ekor unta. Keterangan umur 3-4 tahun. Jumlah unta 121-160 ekor, zakatnya 3 ekor unta. Keterangan umur 2-3 tahun. Setiap tambahan 40 ekor dari 120, zakatnya itu 1 ekor unta. Keterangan umur 2-3 tahun. Setiap tambahan 50 ekor dari 120, zakatnya 1 ekor unta. Keterangan umur 3-4 tahun. Yang keempat ada kambing. Kambing yang dikenakan kewajiban zakat adalah yang dipelihara lepas di lapangan rumput dan bukan yang dikandungkan dengan makanan yang disediakan. Nah, jumlah kambing 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Keterangan umur 1 tahun ke atas. Jumlah kambing 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Keterangan umur SDA. Jumlah kambing 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Keterangan umur SDA. Jumlah kambing setiap berlebihan 100 ekor dari 300 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Keterangan umur SDA. Sapi dan kerbau. Jumlah sapi atau kerbau ketika 30-39 ekor, maka zakatnya itu 1 ekor. Keterangan umur 1-2 tahun. Nah, 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor. Keterangan umur 2-3 tahun. Jumlah 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor. Keterangan umur 1-2 tahun. 80-89 ekor, zakatnya 2 ekor. Keterangan umur 2-3 tahun. 90-99 ekor, zakatnya 3 ekor. Keterangan umur 1-2 tahun. Setiap 100 ekor, zakatnya 2 ekor. Keterangan umur 1 ekor 2 umur 1-2. Dan 1 ekor lagi umur 2-3 tahun. 6. Makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Pada masa Nabi SAW, hasil tanaman dalam bentuk makanan yang dikenakan kewajiban zakat terdiri dari gandum, jelai, anggur kering, dan kurma. Yang dimaksud
Dengan wasak ialah jenis alat yang biasa digunakan orang Arab setelah alat pengukur atau penyukat hasil tanaman mereka. Satu wasak adalah 60 mul, 1 mul adalah 3,1 liter. Jadi nisab hasil tanaman adalah 930 liter, sedangkan kadar zakatnya menurut ketetapan dari hadis Nabi ialah 10% bila tanaman itu dari dengan mengeluarkan dana. Yang keenam, kekayaan terpendam dan tambang. Dalam istilah Arab, kekayaan ini disebut rikaz, yang diartikan sebagai harta kekayaan simpanan orang terdahulu ditemukan oleh umat Islam yang di tanah milik mereka, termasuk suatu yang digali dari bumi yang memiliki nilai. Hasil temuan ini tidak terkait kepada ketentuan nisab dan haul, seperti yang berlaku terhadap kekayaan lainnya. Zakatnya sebesar 20% dari jumlah yang ditemukan. Yang ketujuh, hikmah dan fungsi sosial zakat. Hikmah zakat, yaitu mengikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seorang muzaki. Zakat bila diserahkan kepada mustahiknya secara ikhlas. Yang ketiga, menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerimaan atau mustahiknya, tapi juga kepada muzakinya. Nah, zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi muzaki. Fungsi sosial zakat. Fungsi sosial zakat ialah penjinak hati dan penyabar Islam. Itulah sebabnya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang hatinya masih lemah terhadap Islam. Dapat pula menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat mereka. Yang kedelapan, pengelolaan dan penggunaan zakat. Dalam membicarakan pengelolaan dan pemanfaatan zakat, ada beberapa hal yang mesti diketahui, yaitu waktu pembayaran. Para ahli telah sepakat atas kewajiban membayar zakat dengan cara segera, apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul. Yang kedua, membayar zakat sebelum waktunya. Pada prinsipnya, para ahli berpendapat bahwa zakat harta tidak boleh dikeluarkan sebelum kewajibannya tiba, sebab saat itu ia belum memenuhi syarat untuk dikenakan wajib zakat. Yang ketiga, memberikan zakat kepada mustahik. Yang 8, kesepakatan ahli fikih menetapkan bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah 8 golongan atau jenis. Yang keempat, pembayaran dana pendistribusian zakat dalam bentuk nilai. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa zakat tidak boleh dibayarkan dalam bentuk nilai sebagai ganti benda yang dikenakan wajib zakat. Yang kelima, lembaga pengelolaan zakat. Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang lembaga yang berwenang mengelola zakat. Demikian juga halnya terhadap muzaki, apakah harus langsung menyerahkan kepada mustahik atau harus melalui lembaga pengelolaannya atau penguasa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.